Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya, Ray Pradana Cakrajiwa. Saat ini saya berada di Bogor, tepatnya di Raden Surya Kencana, bro. Mungkin kita akan bertanya sejarah-sejarah yang ada di sini sama sesepuh yang ada di sini, bro. Assalamualaikum Pak, dengan siapa Pak? Saya Haji Cep, Dengan Pak Haji Cep. Di sini ada asli orang Gunung Bunder saya. asli orang Gunung Bunder, Pak ya. Assalamualaikum Bang. Dengan siapa Bang? Muhammad Riyad. Pak Rian. Pak, dengan siapa? Saya Boja yang berusaha ngerawat tempatnya makan kira ini tempat karomanya. Beserta istri saya. Oh. Namanya Lumaya. Yang kedua Dengan siapa? virus. Kirus. Iya. Ya bro, mungkin kita akan langsung saja, mungkin di sini saya enak ya biar kedengaran ya. Bertanya saja di sini aja Pak. Udah, jadi bisa nanya juga ya Bapak kan. Bertanya sejarah tentang Raden Surya Kencana ini ya Pak ya. Di depan itu mungkin nanti kita akan ke sana juga bro untuk melihat makom atau petilasan bisa kita bilang ya Pak ya di situ. Kenapa sih Pak Raden Surya Kencana ini tapak tilas di sini bisa kita bilang Pak ya? Ya mungkin dulu ini kan namanya kampung ibu ya. Mak ibu itu kunjung pertama yang menemukan istilahnya tempat yang ini ya. Dulu julukannya Keramat Mangat 3 Materialis sebagai jajak. Mungkin dengan 300 tahun silam ya. Nah, sekarang banyak orang yang mencari Raden itu karena banyak karena dimanapun tidak ada ya. Tapi di mana tempat awal pertama dia mengiang, ya alhamdulillah mungkin di sini tempatnya. Ini namanya kampung ibu, mungkin bilang gitu aja. Nah, yang ini terah ya kan? Kita kan menanyakan dengan terah atau garis keturunan ya kan? Benar. Dari siapa? Kan? Iya. Kemarin Surya Kencana ini terahnya dari anaknya Prabu Dalam Arya Datuk Cikundur. Asalnya dari mana ini Pak? Asalnya itu dari Cianjur kan. Oh. Yang di anaknya Prabu Dalam Arya Datuk Cikundur. Aha. Cucunya Aryang Wangsa Kopenasok para Arya Wangsa. Aha. Beliau ini yang terpilih dinobatkan, terpilihnya yaitu yang dibilang Kerajaan Pajajaran Bogor yang terpilih sama yang Prabu Silmi. Oh. Mungkin di balik ini kita teka-teki siapa beliau ini. Iya. Nah ini julukannya yaitu kemarin itu penerus kerajaan Pajajaran Bogor itu awal dan akhir yang ke-11, mungkin pembuka dan penutup. Ya selebihnya ya kita kan tidak bisa bisa mengurangi atau bahasa dulu ya. Orang tua kita dulu nama anak baru kemarin sore hanya mengenal dan meneruskan perjalanannya. Benar. Ya alhamdulillah mungkin dalam hal dulu dalam perjalanan antara peperangan mungkin pertama ya mengiangnya di sini. Ini bilang kampung ibu ini. Aslinya Gunung Bunder ini sebetulnya ini. Kenapa dibilang kampung ibu nih Pak? Nah, dibilang kampung ibu ini karena dulu yang menemukan tempat karomah ini dulu julukannya kan Keramat Mangatil Makam Mbak. Cuman sekarang udah hilang kiri dan tandanya itu Mangat 3 ya kan. Keraton Kota Genggelam itu sebagai jajar. Nah, ma ibu itu pujian pertama. Karena dibilang kampung ibu itu karena ibu itu dulu waktu munculan ini mungkin dengan orang yang jalan ke sini langsung misalnya dia itu minta saya kalimat lain itu mungkin sudah wangsit dari leluhur punya tugas untuk misalnya menjaga atau merawat Keramat Mangatilu Makam Mbah Keraton Kota khususnya Keramat Surya Kencana. Dan biasanya orang datang kemari Pak Ya. untuk berjarah lah kita bisa Ya. bilang jarah di sini. Ya. Rata-rata orang tuh datang orang meminta apa sih Pak? Sebetulnya anak cucu itu dari mana golongan manapun datangnya kemari itu bukan untuk minta sesuatu, tetapi satu ide itu beliau itu hanya berdoa dan mendoakan dan memohon minta sama Allah, tetap cuman hanya satu kata, cuman hanya minta ridho Allah dan kedua orang tua barokah karomah wasilahnya. Mungkin dengan orang yang datang anak cucu kemari ini, mungkin dengan
yang kerja, apapun yang bentuknya, apapun hajatnya, mungkin ketika dia berdoa di tempat yang ini mungkin Allah itu mengabulkan, mungkin ada rasanya. Ketika makanya kan anak-anak cucu itu pada datang kemari, isanya itu bukan untuk mencari sesuatu, tapi satu mencari doa Allah dan kedua orang tua berkah karomahnya. Mungkin yang kerja, yang dagang, yang punya masalah apapun bentuknya, mungkin dia berdoa ya. Nah disinilah namanya kita datangnya ke tempat karomah atau keramat, banyak orang yang mengatakan istilahnya musyrik karena itu tergantung ke manusianya mau minta kepada siapa atau minta kepada ke kuburan apa ke ayah apa ke Allah. Kalau dia mintanya ke Allah mungkin doanya sah akurat, berarti tidak minta yang dari akidah. Ketika dia mintanya ke kuburan atau ke lain mungkin itu musyrik namanya. Makanya hal seperti ini banyak orang yang mengatakan musyrik karena itu dia nggak tahu cara mengatakannya, gimana caranya minta kepada Allah itu. Ya kan Bapak kan sebagai juru kunci di sini, maksudnya kan banyak masyarakat datang kemari, Pak, saya kepingin untuk penglaris atau apa aja sih yang mereka minta gitu Pak. Banyak yang mengatakan seperti itu, bahkan karena itu mah hajat. Mungkin dengan dia datangnya ke sini hanya pelantara kan, semua kan atas izin Allah. Jadi Allah yang hebat. Ketika dia istilahnya dia datangnya dengan keyakinan hatinya, pelantaranya mungkin dari saya, mungkin dari istri saya atau dari eyang lah intinya kan, atas izin Allah mungkin dia berdoa itu hajatnya dikabul, itulah dengan keyakinan pada Allah. Setiap masyarakat yang datang kemari terkabullah keinginannya nih Pak ya. Kira-kira ada nggak oh nanti datang lagi kemari atau kita mengadakan syukuran atau apa gitu? Alhamdulillah ada ya kan. Karena itu mah sebuah syukuran dan menyukuri. Karena mungkin hajat-hajatnya dia terkabul, tapi kebanyakan itu orang yang cuma janji. Ya kan? Ya kalau kita mengatakan masalah ukuran, masalah kita dijanjiin orang, ya itu udah bosen mungkin dari tahun 2003. Tapi itu hal manusiawi ya kan? Namanya manusia kok sifat robah. Itu mau kembali ke manusia-manusianya aja. Yang penting bagi saya itu ya anak-anak cucu datang ke sini, saudara kita itu dari manapun, dari golongan apapun. Nah ketika dia itu isianya dikabul dan hajat atau permasalahannya isianya clear, itu mah hak-haknya. Mungkin itu semua ada izin Allah. Tapi mungkin dari bahasa nggak mungkin anak-anak cucu itu datang ke tempat itu kalau nggak punya masalah. Mungkin itu hanya sebuah teguran. Ada peribahasa, lu kalau misalnya nggak begitu nggak datang ke tempat saya, kan gitu jawabannya. Ya kan rata-rata kan anak cucu itu kalau lagi senang mah enak ya kan, nggak perlu ingatkan sama orang tua. Tapi ketika dia ada kesulitan baru ingat, itu aja jawabannya. Ya benar. Benar aja ya. Nggak, jadi kan masyarakat yang menonton kan biar tahu juga. Jadi gini, banyak masyarakat yang datang ke supranatural meminta sesuatu gitu, dia dapat dia diam gitu, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak cerita gitu nggak jago lu nggak bisa ini nggak bisa kan begitu Pak kan. Kebanyakan kan yang hebat mah Allah. Tetap apapun bentuknya tetap Allah. Ketika mungkin kita berdoa di tempat Allah ya kan, nah disitulah mungkin Allah mengatakan kun fayakun ya kan. Nah disitulah mungkin keyakinan kita itu pada Allah. Dan alhamdulillah nih saya datang ke tempat ini, tempat Allah isanya kan, ke tempat ayam, hajat saya terkabul, itu keyakinan kan. Padahal itu Allah itu menentukannya. Gini bro, gua sangat sependapat sama Bapak ini. Kenapa? Banyak kuncen-kuncen Bapak ya. Kuncen kita kalau YouTube saya belak-belakan nih Pak ya. Untuk membuat ya banyak kuncen-kuncen di luar sana bro yang bilang, oh karena makam inilah lu berhasil, bukan karena Allah. Banyak yang bilang seperti itu kuncen. Benar nggak Pak? Iya. Nah baru Bapak saya jumpai orang yang bilang semua karena Allah kembali lagi. Gitu. Kembali kepada Allah. Karena Allah yang hebat. Karena banyak orang bilang karena lu di sini di makam ini, lu makanya dapat berhasil kan begitu Pak. Banyak kuncen yang berbicara seperti itu. Saya dapat gitu kan. Baru kali inilah kita mendapatkan yang benar-benar masuk ke logika kita Pak. Karena Allah kembali lagi kepada Allah SWT ya Pak ya gitu. Makanya kan tamu-tamu ke sini datang banyak ya, dari ribuan orang pengusaha, pedagang apapun ya, dari golongan penyelihat atau para kiai, para ustad. Ya kita hanya sering ngobrol aja. Ya paling tidak kita mau ke sana misalnya sungkem, ya udah kita ke sana aja berdoa minta sama Allah dan mudah-mudahan siapa tahu jika berdoa di sana itu Allah mengabulkan dengan atas izinnya ya kan. Karena kita juga nggak bisa menjanjikan, karena kita bukan Allah, kita hanya pelantara. Kalau tapi satu kunci yakin,
hanya keyakinan kunci utama. Benar. Ya kan, Bismillah pun kalau kita yakin tetap akan berlaku. Karena Allah tidak, misalnya yang lain kan tidak menjanjikan untuk hari ini kan, Ya, benar. benar. Tapi kalau keyakinan kita, misalnya, wah gua harus yakin nih, harus berhasil misalnya datang kemari. Tapi dengan keyakinan. Tapi kalau bukan hanya satu kali mah mana gimana coba? Kalau satu kali mah datang, begitu kita datang pengen dikobol atau keenakan amat nggak ada perjuangannya. Iya. Tapi dengan keyakinan, insya Allah ya kan, dengan kun fayakun itu kan harus dilaksanakan. Ya kan, namanya kun fayakun itu dikerjakan, dilaksanakan, diupayakan atas izin Allah insya Allah. Makanya saya sama tamu itu tidak menjanjikan, ayo kalau memang kamu yakin sama Allah, terus coba ke sana berdoa minta sama Allah, siapa tahu. Kita kan hanya cuma minta dulunya, misalnya minta dulunya supaya hajat kita disampaikan. Iya. Ya kalau minta makan musyrik, Benar, ya kan? benar. Kita kan minta dulunya ya. Itu dia, Tetap benar. kunci utama keramat syafaat itu dari kedua orang tua kita. Syafaat dari Kanjeng Nabi, mujizat dari Tuhan. Berkali barokah, karomah, wasilah. Wasilah kan keridoan. Nah inilah yang kita gali dalam bahasa. Belum orang sebetulnya belum tahu dan tata bahasa itu, arti dan bahasa itu apa isinya. Iya. Wasilah barokah itu apa sih? Sebetulnya keridoan isinya. Cuman orang-orang nggak peka, nggak ngerti dalam bahasa ini. Padahal kita hanya memadukan bahasa.